Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya mau mereview sebuah smartphone seri paling terjangkau dari Infinix yang sekarang sudah naik kelas. Ini dia, perkenalkan, Infinix Smart Edge. Kok bisa saya sebut naik kelas? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, sektor desain dan build quality yang makin ciamik. Bisa dilihat, ini saya mereview Infinix Smart Edge yang berwarna gold. Untuk desain dan warnanya sudah feel premium. Di bagian belakang berwarna gold dengan adanya pantulan cahaya yang berpusat di kamera utamanya. Finishing backcase adalah doff dengan adanya aksen garis-garis vertikal. Sedangkan untuk modul kamera terdapat 3 lingkaran yang cukup besar dengan setup 2 buah kamera dan 1 buah ring light. Di model kameranya ini juga ada garis kotakan yang agak samar-samar. Untuk di bagian kerangka warnanya senada dengan backcase-nya, yaitu emas juga. Untuk bahan overall masih terbuat dari plastik, tapi untuk build quality ini sudah solid, tidak terasa kopong. Masalah finishing juga sudah rapih dengan potongannya yang sudah halus. Untuk port, smartphone ini sudah menggunakan Type-C dan sudah tersedia juga fingerprint yang lokasinya bersamaan dengan tombol power. Untuk bobot ada di kisaran 185 gram. Dan ini dia untuk ukuran dari smartphone ini. Kemudian yang kedua, di sektor layar juga terasa upgrade-nya. Infinix Smart Edge memiliki layar seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+, dan panelnya adalah IPS LCD. Untuk refresh rate sudah support up to 90 Hz. Untuk kualitas layar, saya rasa smartphone ini feel-nya sudah bukan entry level banget. Jadi warna yang dihasilkan sudah lumayan pop-up, kemudian gambarnya juga cukup tajam. Tidak lupa untuk gerakannya juga sudah smooth berkat refresh rate di 90 Hz. Oh ya, smartphone ini juga sudah menggunakan punch hole yang dimana sangat jarang untuk di sebuah smartphone harga 1 jutaan kecil. Hanya saja untuk brightness saya rasa masih agak kurang. Cuma overall untuk layar kalau dibandingkan dengan smartphone di harga yang sama, saya rasa Infinix Smart Edge salah satu yang terbaik. Lanjut ke dapur pacu, dan ini dia salah satu upgrade yang paling signifikan dari seri Smart sebelumnya. Jadi Infinix Smart Edge sudah ditenagai chipset UniSoC Tiger T606 dengan RAM sebesar 4GB dan memori internal 128GB. Ya, untuk chipsetnya sekarang sudah lebih mumpuni dari seri sebelumnya. Dan digunakan untuk gaming, akhirnya Infinix seri Smart sudah bisa diandalkan. Untuk RAM sudah memadai di kelasnya, yaitu 4GB. Kemudian untuk internal ukurannya sudah jumbo 128GB. Sehingga kita bisa download beberapa game berat sekaligus. Belum lagi untuk memori internalnya sudah berjenis UFS sehingga kecepatannya sudah ngebut. Tidak lupa juga tersedia slot micro SD sehingga masih bisa di-upgrade untuk memorinya. Kemudian ini dia hasil pengetesan benchmark. Yang pertama adalah skor Antutu. Untuk skornya sudah cukup mumpuni dengan poin di sektor memori yang tinggi. Kemudian saya tes stabilitasnya menggunakan CPU throttle dan ini dia hasilnya sangat baik. Jadi performanya bisa stabil dengan hasil tes di 94%. Kemudian saya tes menggunakan wildlife stress test, untuk hasilnya dapat stability-nya di 98,4%. Selanjutnya ini dia hasil gaming test dari Infinix Smart Edge, RAM 4GB. Ya lumayan ya, gyroscope-nya masih bisa sedikit diandalkan ternyata. Cuma saat gameplay ini FPS-nya
stabil. Selama saya main ini ya, jadinya sudah sangat playable. Walaupun saya memang lawannya masih banyak botnya ya, cuma ini sudah lancar. Ya, sempat tadi di 40 fps saat rendering mapnya. Cuma kalau sudah selesai di rendering langsung stabil. Ya, touch-nya responsif, gerakannya juga lancar jaya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk datanya juga sudah saya download. Lanjut ke sektor software, jadi Infinix Smart Edge ditanamkan software XOS versi 13 dengan Android 13. Untuk bitnya sudah di 64 bit, jadinya sudah full Android. Untuk di sektor software ini, Infinix Smart Edge ada perbedaan kalau dibandingkan dengan smartphone Infinix seri di atasnya. Jadi untuk fitur dan bloatware di Infinix Smart Edge ini lebih minim kalau dibandingkan seri di atasnya. Untuk fitur yang tersedia adalah Magic Ring dan RAM virtual saja. Seperti fitur gaming mode, video assistant, smart panel, dan lain-lainnya tidak tersedia di smartphone ini. Cuma positifnya untuk UI jadi terasa ringan, ringkas, dan lebih lancar untuk dioperasikan. Dibuat gaming juga malah terasa performanya lebih ngangkat dan lebih lancar. Jadi fitur-fitur yang disunat di smartphone ini tetap ada plus dan minusnya. Kemudian untuk sektor kamera, Infinix Smart Edge memiliki dua buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 13 megapiksel bukaan f1.9 dan kamera kedua adalah lensa AI. Untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel bukaan f2.0. Untuk video maksimal di 1080p 30 fps tanpa adanya stabilisasi. Kemudian ini dia fitur lengkap dari kameranya. Dan ini dia untuk hasil foto dan video dari Infinix Smart Edge. Yang pertama, di kondisi cukup cahaya, hasilnya saya rasa sudah oke, terutama untuk sebuah chipset Uni-SoC. Ini warnanya sudah lebih pop-up, detailnya oke, HDR-nya juga sudah oke. Yang dimana biasanya smartphone dengan chipset Uni-SoC itu minusnya ada di warnanya yang agak pucat. Cuma di Infinix Smart Edge sudah bisa diatasi. Kemudian untuk kamera depan ini hasilnya mantap, jadi fotonya cukup jernih, detailnya dapat, dan warnanya juga oke. Saya suka sih sama kualitas foto kamera depannya. Kemudian untuk di kondisi low light, di sini terdapat mode Super Night, yang dimana untuk fitur Super Night ternyata hasilnya sedikit lebih baik kalau dibandingkan dengan mode auto. Jadi detailnya lebih ngangkat, kemudian fotonya juga jadi sedikit lebih terang. Yang cukup mengagetkan, ternyata fitur Super Night juga ada di kamera depannya. Tapi ternyata saat saya bandingkan dengan mode auto, hasilnya hampir tidak ada bedanya. Jadi cuma gimmick saja. Ini dia hasil perekaman video Full HD 30 fps dari Infinix Smart Edge. Ya, kalau kita lihat di sini HDR-nya agak susah. Jadi bagian langitnya terang saja, tapi bagian bawahnya masih oke. Jadi pewarnaannya saya rasa cukup bagus, warna hijaunya cukup pop up, dan untuk FPS-nya juga cukup stabil.
kita coba bawa jalan. Untuk stabilisasi juga ya lumayan ya, ini saya pegangnya 2 tangan. Kemudian untuk fokusnya ya dia cukup cepat ya untuk autofokusnya. Jadi untuk di harganya saya rasa ini sudah oke sih teman-teman. Di 1 jutaan dapat fokusnya cepat dan warnanya juga dapat. Ya detailnya juga oke. Overall untuk video positif sih. Minusnya paling di SDR-nya yang agak kurang luas saja. Untuk mikrofon juga silakan dinilai sendiri. Ya saya lihat ya untuk detailnya bagus dan warnanya cukup akurat. Oke. Sekarang ini video kamera depan di Full HD 30 fps bisa dilihat. Untuk hasilnya juga lumayan. Kita ke tempat yang terkena sinar matahari langsung, tapi untuk SDR-nya kayaknya agak kurang luas. Oke, ini dia kita lihat untuk SDR-nya. Ya, untuk detail di muka saya masih kelihatan, tapi langitnya cuma terang saja. Sekarang kita lihat untuk stabilisasinya, saya pegang 1 tangan, jadi hanya 1 tangan. Lumayan bergetar. Oke, cukup wajar karena nggak ada stabilisasinya ya teman-teman. Tapi untuk warna kemudian detailnya saya rasa ini sudah oke sih. Udah mantap. Terutama di harganya yang terjangkau banget. Mikrofon jangan lupa dinilai kira-kira apakah mikrofonnya seperti robot atau mungkin kurang jelas. Silakan dinilai juga. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps kondisi malam hari. Ya ini masih cukup terang ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk hasilnya kalau kondisi ada lampu kayak gini masih cukup bagus. Sekarang kita coba ke kondisi yang gelap. Nah ini dia kondisi yang gelap dan ini noise-nya lumayan kerasa ya, jadi cukup banyak noise-nya. Tapi untuk FPS-nya saya rasa masih lumayan stabil, jadi FPS-nya masih enak untuk dilihat, jadinya nggak ngelek-ngelek gitu ya. Oke, wow banyak kelelawar teman-teman. Banyak kelelawar. Ini udah sekitar jam 11 malam. Bisa dilihat ini ada kucing tetangga juga. Masih cukup oke ya saya rasa ya kualitasnya. Walaupun di kondisi yang gelap. Soalnya mengingat untuk harganya yang cuma di kisaran 1 jutaan kecil aja. Nah untuk stabilisasinya juga terbilang masih lumayan. Ini saya pegangnya 2 tangan. Oke. Ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps untuk kamera depan. Dan kalau bergerak dia agak ngebayang-bayang gini ya teman-teman. Jadi agak kurang. Mungkin karena memang kondisinya yang gelap. Jadinya untuk performanya masih kurang angkat ya. Kita coba bawa jalan dan bisa dilihat. Ini saya bisa berbayang-bayang kayak gini teman-teman. Sekarang kita coba ke tempat yang terang. Apakah masih berbayang-bayang atau tidak. Dan mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Oke, kalau kondisinya terang jadi bagus. Dan ini nggak berbayang kayak pas kondisi gelap di belakang tadi ya. Ya, ini oke juga sih kalau kondisinya terang. Tapi kalau gelap langsung aduh. Tadi bayang-bayang ya. Kayak ada kage bunsinnya. Oke. Selanjutnya untuk sensor, Infinix Smart Edge juga sudah naik kelas. Jadi sensornya sudah lengkap, ada sensor magnetik, kemudian gyroscope-nya juga. Untuk yang suka nanya digunakan ngojol cocok atau tidak, jawabannya tentu sudah cocok. Soalnya untuk maps bisa lebih akurat berkat adanya sensor magnetik. Kemudian untuk sensor gyroscope-nya ini masih software sehingga performanya masih kurang akurat dan responsif. Kemudian smartphone ini juga sudah memiliki sensor fingerprint yang berada di samping, yang dimana performanya sudah akurat dan ngebut. Kemudian untuk sinyal, smartphone ini sudah support di jaringan 4G+. Lanjut sektor speaker, Infinix Smart Edge masih memiliki single speaker yang dimana untuk kualitasnya standar saja, tapi ini lebih mengarah ke oke.
Terakhir di sektor baterai, Infinix Smart Edge ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh yang dimana saya tes dengan nonton YouTube menggunakan WiFi, brightness maksimal, suara semut selama 5 jam nonstop, baterainya berkurang sebesar 48%. Kemudian untuk ngecasnya, smartphone ini hanya support kecepatan di 10 watt saja. Sehingga saya buat ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu 3 jaman lebih. Baik, bagaimana review saya mengenai Infinix Smart Edge? Ya, sekarang jelas untuk smartphone ini benar-benar sudah naik level kalau dibandingkan dengan seri Smart sebelumnya. Yang paling terasa tentu ada di chipsetnya yang dimana sekarang sudah lebih mumpuni. Kemudian upgrade lainnya ada di sektor layar, sensor, serta memorinya juga. Sehingga dengan harga mulai dari kisaran 1 juta saja, smartphone ini sudah recommended. Oke, cukup sekian gadget review Infinix Smart Edge. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.